itu normal atau nggak normal sih Dokter Heni? Mulailah terlihat, kok nggak muat ya? Kok gigi tetapnya maju mundur ya? Nah, sebenarnya ketika hanya maju mundur di awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya ketemu di sesi ketiga. Wah, hari ini borongan ya. Oke. Kalau tadi kita udah ngomong Center of Excellence Endo, Pedo, sekarang kita akan masuk di Center of Excellence Orthodontic. Oke. Di sini sebenarnya kita akan membahas sesuatu yang sudah menjadi keresahan di luar sana. Jadi banyak orang tua nih yang mulai concern, kenapa sih gigi anakku kok seperti ini numbuhnya? Kok jarang-jarang? Kok tumpang tindih, ataupun maju, ataupun hal-hal lainnya. Nah, kita mau akan bahas nih kondisi-kondisi tersebut supaya bukan hanya orang tua di sana yang memiliki wawasan terhadap apa permasalahan tersebut dan bagaimana penata laksanaannya, tapi juga teman-teman sejawat dokter gigi agar lebih paham nih, kira-kira kalau kasus seperti ini apa yang mesti dilakukan atau kompetensinya sejauh mana, mana yang bisa dilakukan, mana yang harus dilakukan konsulnya kemana kita akan bahas di sini. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol sama Dokter Heni, which is dia kita tahan karena kita perlu pandangan Dokter Pedo di sini atau SPKGA. Kita akan hadirkan satu lagi sama dokternya gak kalah keren ya. Di sini kita ada dokter orto, dokter gigi Nada Ismah SP Orto subspesialis DDK FDK. Aduh panjang banget ya Allah. Aku udah gak tahu semua tuh sebutannya apa itu. Oke. Halo Dokter Nada, apa kabar? Alhamdulillah. Halo juga Dokter Mona, Dokter Heni dan semua sahabat Medikids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sesi sebelumnya aku lupa nodong Dokter Heni untuk perkenalan ya. Jadi sebelum ke Dokter Nada kita minta Dokter Heni kenalan dulu coba. Oke. Dokter Heni, ulang lagi dong kenalan dikit. Dokter Heni nih. Halo, aku Dokter Heni Oktaviana Danan, spesialis kedokteran gigi anak. Aku prakteknya di Medikids Green Terrace sama Medikids Kemang. Oke, Dokter Heni waktu dulu kuliahnya di mana, Dok? Kuliahnya ambil spesialisasinya di UI, nggak usah sebut tahun kali ya, udah lama. Kita di sini masih aman kok, Dok. Masih aman ya. Saya kayak yang paling senior ya. Karena Dokter Nada ini dosen kita. Ya, terus ya itu aja sih. Oke, Dokter Heni sempat ngambil MPH juga berarti ya? Sempat ngambil MPH-nya di UGM waktu itu. Sebelum SPKGA-nya? Pas barengan sama Masya Allah. Luar biasa. Ya kayak aku spesialis aja tuh udah kayak gitu Dulu kan. masih semangat, sekarang disuruh lihat laptop aja udah nggak mau, langsung nangis-nangis. Oke, thank you. Nah sekarang kita ke Dokter Nada nih. Boleh kenalan dikit. Aku di Medikids Rempoa ya. Oh iya, jangan lupa ya. Oke, kenalan dulu dong Dokter Nada. Jangan Medikids Rempoa doang. Coba diperkenalkan siapa sih Dokter Nada nih? Saya Nada, saya spesialis orto. Kebetulan saya juga staf pengajar di FKG UI. Kayaknya itu aja deh. Ini semuanya yang di Medikids kayaknya murid-murid saya deh. Jadi ngerasa kayak ketahuan umurnya ya. Jangan dilanjutkan ya. Oke, jadi memang yang kita hadirkan adalah dokter-dokter yang memiliki kompetensinya di bidang spesialisnya masing-masing dan juga dokter-dokter yang memiliki jiwa edukasi sih. Kalau aku selalu ngerasa selalu ya namanya kunci memberikan treatment itu bukan hanya melakukan perawatan, tapi yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan hal tersebut kepada pasien sehingga pasien paham, pasien punya trust sama kita karena kan perawatan itu nggak akan berhasil kalau nggak ada trust dari kedua belah pihak. Gitu ya. Jadi jangan lupa tadi Dokter Nada udah pesen Medikids Rempoa. Iya. Kalau Dokter Heni banyak pilihannya. Ada di Green Terrace, ada di Kemang. Oke. Kita sebelum masuk kita mau tebak-tebakan gambar dulu dok. Oke. Aku mau tebak-tebakan. Aduh banyak amat, nggak bisa satu-satu ya. Ya udah oke. Kalau kita tebak-tebakan nih, pasti kan ini bisa jadi bentukan gigi teman-teman di luar yang lagi nonton tuh gigi anaknya teman-teman di luar yang lagi nonton. Kita tebak-tebakan nih yang mana yang kondisinya normal, yang mana yang nggak normal. Kalau kita lihat nih kalau di layar yang berjejal ini jatuhnya di kanan atau di kiri?
Spacing, yang Berjejal atas spacing. Apa tuh? spacing, Ini, Spacing oke, ini. spacing. yang spacing nih. Heeh. Ini jangan spacing dulu deh, yang sana dulu deh dok. Nah itu Oh. normal atau nggak normal sih dokter Heni? Coba kita lihat, kelihatannya bersih, bagus ya. Spacing oke gitu ya. Tapi kok gigi belakangnya udah ngatup, gigi depannya nggak ngatup ya. Nah, ternyata itu yang kita namakan open bite. Itu tidak normal. Jadi harusnya ketika gigi mengatup semuanya bisa oklusi dengan baik, bisa ketemu dengan baik. Jadi dia bisa berfungsi. Kalau seperti ini kan logikanya dia kalau gigi di depan loss. Nggak Oke. bisa gitu. Jadi nggak ada fungsinya gigi depannya gitu. Jadi open terbuka tadi ya. Open bite Biasanya namanya. penyebabnya apa tuh dok? Biasanya nih banyak kebiasaan buruk Mhm. yang dilakukan dari dia masih kecil. Mhm. Entah susudot, Mhm. bisa isap jempol, terus Menjulurkan lidah kayak menjulurkan gini. lidah Mhm. itu juga bisa ya, tongue thrusting gitu. Jadi banyak kapan sih kita bilang sesuatu itu menjadi kebiasaan buruk? Karena kan banyak tuh orang tua nih nanya, "Dok, kalau masukin tangan ke dalam mulut itu pasti kebiasaan buruk apa enggak?" Kalau di bawah 2 tahun kita bilangnya belum. Oke. Jadi kita pakai susu botol, kalau misalkan di bawah 2 tahun kita masih bilang itu keperluan dari anak. Oke. Kalau misalkan tangan masih masuk itu eksplorasi. Mhm. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun dan sudah terlihat nyamannya udah bener-bener nyep Nggak nyep bisa udah kalau enggak kalau gitu. nggak ini, nah itu biasanya sudah kita bilang untuk kebiasaan buruk. Dan itu harusnya idealnya selesai di usia 2 tahunan. Oke, Gitu. which is kalau tidak akan terjadi hal-hal Hal yang yang berimpact kepada rongga mulutnya rongga mulut, tadi. betul. Oke, gambar pertama ya, udah Mhm, jelas nggak mhm. normal. Oke, kita ke gambar yang susahan dikit deh, Dokter Nada. Bawah kiri. Oke, gedein dikit, bawah kiri. Bawah Ini sini ya, apa? Kiri ya? berarti Kiri ya. ya? Heeh. Oke. Normal atau nggak normal? Ayo. Jangan-jangan ada yang gigi anaknya begini nih ya. Banyak nih, Dok. Tuh, Dokter Heni banyak sering ketemu kondisi seperti ini. Kalau bahasa ilmiahnya itu kita sebut sebagai single crossbite ya. Oke. Jadi ada satu gigi yang kelihatannya cuma satu gigi ya. Kalau kita periksa semua, jangan-jangan ada kondisi gigi yang lainnya. Jadi posisinya berjejal sehingga ada satu gigi yang letaknya tidak rapi atau tidak rata seperti itu. Ya kalau kita lihat nih ada satu gigi atas, yang satu di depan, yang satu di belakang. Yang cocok sebetulnya atau yang tepat adalah yang gigi atas itu, gigi depan atas harusnya berada lebih ke depan dari gigi bawah. Tapi karena kondisi yang berjejal, akhirnya ada satu gigi yang tumbuhnya Ke belakang. di belakang atau gigitan silang atau kita sebut gigitan terbalik, crossbite. Nah, hal ini kalau tidak diatasi ya dia akan terus begini, nggak akan tiba-tiba kemudian baik sendiri. Jadi deteksi dini untuk para mama-mama muda nih, kayaknya tadi yang mama muda tuh aktif sekali ya, saya lihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan saya rasa banyak mama muda lain yang menonton. Ini deh konsul ke Dokter Heni dulu untuk dilihat kondisinya seperti apa ya. Karena sebenarnya kalau gigi berjejal itu penanganannya bagian terakhir setelah kesehatan giginya, dalam arti kata lubang, kemudian kooperatif anak dan lain-lain, baru kita akan treat bagaimana perawatannya. Nanti kita akan sampai di sana ya Dokter Muna, segmen Oke, jadi perawatan. kita Tapi ini masih abnormal berarti. Oke, ini abnormal dan harus di-treat, tapi pertama pasti make sure dulu kondisi lainnya udah bersih dulu ya, nggak ada lubang, nggak ada yang lain-lain. Oke, biasanya tapi penyebabnya apa sih dok kalau kayak gini? Mungkin Dokter Heni bisa bantu jawab. Rahangnya lebih kecil kebutuhannya dibandingin besarnya si gigi. Oke. Jadi pertumbuhan rahangnya tidak optimal. Balik lagi yang kayak tadi saya pernah mention, kayak bagaimana cara dia mengunyah waktu kecilnya itu juga sangat mempengaruhi dari pertumbuhan rahang. Tekstur semua itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan dia nggak mau makan daging, maunya telur sama ikan aja itu sebenarnya itu Kuah-kuah udah sesuatu yang red flag nih. Atau yang lunak-lunak. Sukanya lunak-lunak. Buah-buahannya mau nggak makan apel? Nggak mau. Nah itu biasanya dia menghindar dengan sendirinya tuh. Nah jadi nanti ketika akhirnya keluar gigi tetapnya, dan gigi tetap itu kan size-nya jauh lebih besar daripada gigi Yes. susu.
mulailah terlihat, kok nggak muat ya? Kok gigi tetapnya maju mundur ya? Nah, sebenarnya ketika hanya maju mundur di awal, selama rahangnya ada, space-nya ada, sebenarnya lidah dan bibir kita itu sebenarnya memandu tuh. Walaupun dia ketika keluar dia agak mundur, tapi Oke. dia akan dipandu dengan lidah dan bibir kita untuk masuk ke tempat yang benar. Tapi kalau memang tidak ada tempatnya, akhirnya jadilah seperti ini. Nah, Mhm. ini terjadi apalagi kalau udah lock seperti ini ya, Dok, ya. Kita Terkunci. bilang akhirnya dia terkunci nih. Jadi mau Mhm. ada peran si lidah atau apapun sudah Nggak nggak akan bisa bisa. ngapa-ngapain, akhirnya lock. Dan yang jeleknya tuh yang gigi bawahnya biasanya goyang ya, Dok, Ya, jadinya ya. Karena karena akhirnya ada terantuk-antuk terantuk Trauma sama dari berlebih. si gigi gigi atasnya. atas, Dan itu. pastinya, pembersihannya juga akan sulit Susah. karena berjejal seperti ini. Oke, 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 kebayang ya. Jadi kalau Mhm. kayak gini balik lagi tadi kita beresin dulu, baru harus segera dilakukan, perawatan ya, Ya. nggak nunggu Intervensi sampai ya. nanti kalau sudah dewasa. Betul. Oke, kita ketebak gambar yang ke-3, yang ini nih, yang bawah kanan. Oke, gambarnya udah 4 aja kan? Oke. Nggak usah susah Sebenarnya sampai besok. disiapinnya banyak ya. Oke, kalau gini apa sih yang terjadi Dokter Nada? Nah, iya. Lagi-lagi kita lihat ya, kalau, ini di foto ini terlihat bahwa gigi atas posisinya lebih ke belakang dari gigi bawah ya. Oke. Ini mungkin masih dalam kondisi, ringan boleh dikatakan. Tapi kalau ini nggak di-treat bisa jadi apalagi kalau ada faktor genetik. Biasanya kalau kelainan yang sifatnya skeletal itu 50% itu genetik. Genetik dalam arti kata diturunkan. Mhm. Jadi kalau kita ngelihat, gigi anak seperti ini, coba lihat papa atau mamanya ada juga nggak yang cameh ya? Kalau kayak Cameh, gini nih cakil biasanya biasanya dia kalau kita bilangnya. lihat giginya begini, biasanya wajahnya tuh, kayak Agak cekung cakil ya? gitu, Mhm. enggak kok mama papanya enggak, tantenya, omnya, kakeknya, neneknya, Iya. biasanya ada kondisinya Mhm. gigi cakil gini. Dan, penyebabnya adalah bukan hanya kondisi giginya yang salah, tetapi struktur rahangnya yang salah, Oke. Dan, terus terang ini menjadi sebuah kondisi yang serius, Mhm. karena kalau jurnal itu bilang bahwa karena abnormal ya, Mmm. dalam kurun perjalanan, kelainannya ini bisa saja dalam tanda kutip akan mencacat muka gitu loh. Si Oke. anak mungkin akan rasa minder, "Kok wajahku jadi beda ya sama teman-teman yang lain?" Atau mungkin diejek dan lain-lain Mhm. gitu. Jadi kita sebagai orang tua pastinya pengen yang terbaik untuk anak. Jadi kita concern kalau memang kondisinya seperti ini, bukan hanya soal giginya saja, tetapi kelainannya sudah melibatkan kelainan Skeletal. skeletal, Skeletal dan rahangnya, iya, kelainan tulang. rahang, tulangnya, di rahang atas dan rahang bawahnya. Ini juga yang harus, kita waspadai dan lagi-lagi, segera deh kita konsultasikan untuk, mendeteksi kelainan apa dan apa yang harus kita lakukan pada kondisi seperti ini. Ya, karena kalau kita biarkan sampai dewasa, perawatannya akan Akan sangat semakin kompleks rumit, ya kalau Bukan udah hanya kesini. sangat kompleks Dokter Muna, ini dia masih akan tumbuh. Jadi Mhm. bisa jadi yang tadinya Tambah. cuman jarak atas sama bawah -1 ya, itu lama-lama bisa jadi -13 Iya. gitu, saya pernah ketemu gitu ya. Mmm. Jadi cakil banget ke depan banget gitu loh. Mhm. Sampai anaknya bilang, "Mama malu punya anak seperti aku," gitu ya. Itu kan yang sedih Oke. dokter giginya juga Iya. sedih gitu loh. Oh. Ya Dokter Heni ya kalau anak-anak Oke. bisa ngomong begitu Iya. Heeh, ya. betul. Mudah-mudahan dengan edukasi ini kita bisa Ya. buka wawasan ya. Jadi yang Mhm. namanya perawatan itu memang harusnya sedini mungkin. Iya. Ada Betul. suatu masalah walaupun sometimes nggak bisa di-treatment pada saat itu juga, Iya. tapi we know when, the right time to do it ya. Iya. Betul. Oke. Oke, sekarang yang terakhir. Nah, nih Dokter Heni yang atas kanan. Kalau ini kan gigi jarang-jarang nih, Dok. Ini menurut dokter kondisi normal apa nggak normal? Ini jarang-jarang, tapi ini gigi susu. Oke. Ya, kalau kita lihat giginya kecil-kecil, warnanya putih bersih gini, ini biasanya ini pasti gigi susu nih. Mhm. Nah, ini malah sebenarnya kita mencari situasi seperti ini di kala usia 5 sampai 6 tahunan. Karena kan Oke. usia 6 tahunan nih mulai pergantian ke gigi tetap. Mhm. Yang tadi balik lagi gigi tetap itu size-nya jauh lebih besar daripada gigi susu. Mhm. Jadi ketika dia ada spacing di area gigi susunya, biasanya malah gigi tetapnya akan punya Tumbuh tempat yang baik, seperti Oke. itu. Tapi jangan khawatir juga, kadang-kadang pas baru keluar misalkan di usia 2 tahun, 3 tahun, orang tua,
ini rapat-rapat banget nih, Mhm. berarti nanti, bermasalah ya? Enggak, karena memang rahangnya masih tumbuh. Mhm. Jadi rahang itu, masih akan tumbuh sampai pertumbuhan si anak selesai. Nah, jadi, belum perlu treatment apapun, tapi balik lagi punya kebiasaan yang baik, punya, makan yang baik, akhirnya dia akan memperbesar si rahang itu dengan sendirinya dan siap akan ketemu gigi tetap di usia 6 tahunan itu, Oke, jadi kalau gitu. kita ketemu case kayak gini, sedangkan anak kita usianya 5 sampai 6 tahun, ini Ini mah case Justru justru yang justru normal, baik. normal. iya. Malah Oke, yang rapih-rapih banget tuh di usia 5 6 tahun, siap-siap. itu siap-siap kurang Siap-siap, kurang dan jadinya berjejal. berjejak. Jadinya berjejal. Oke, Mmm, oke, kita udah mulai kebayang ya harapannya dengan ini, teman-teman di luar sana sudah bisa lebih membayangkan mana case-case yang normal, mana case-case yang tidak normal. mhm. Oke, sekarang kita udah ketemu permasalahan. Nah, apa yang perlu dilakukan? Sekarang kan lagi banyak yang sebut adalah preventive orthodontic treatment. Nah, sebenarnya apa sih preventive orthodontic treatment itu? Ayo, siapa yang Ya, mau jawab? Silakan. Boleh, mungkin, saya dulu Dokter boleh Eni, heeh. Dokter Nada. Iya, preventif ortodontik itu sebetulnya sebuah, tindakan untuk mencegah, terjadinya suatu kelainan gitu ya. Oke. Jadi belum terjadi nih gitu ya, belum terjadi kelainan, sehingga beberapa tindakan kita perlukan untuk, menangani agar hal itu atau khususnya dalam hal ini, terkait dengan perawatan orto, tidak terjadi kelainan, maloklusi istilahnya. Tindakannya macam-macam gitu Kelainan ya, maloklusi, kelainan kelainan pengunyahan maloklusi, berarti ya, ya. Dok, ya? Oke. Betul. Jadi kondisinya memang belum terjadi Mhm. kelainan, nanti akan muncul, kalau sudah ada kelainan kita sebutnya sebagai interseptif, 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 heeh. oke. Jadi sudah ada kelainan, kita harus treatment apa agar tidak menjadi sebuah kondisi yang lebih parah, Oke. gitu. Preventif juga supaya tidak terjadi keparahan, tapi betul. memang dia sebetulnya belum, Oke. Nah, mhm. sebenarnya berarti preventif itu mencegah Iya, supaya Mencegah, tidak terjadi kelainan. iya. iya. Bentuk pencegahannya itu seperti apa tuh, Dokter Heni? Jadi, macam-macam nih, Dok. Biasanya, kadang-kadang kita nggak sadar nih, lobang-lobang yang besar di Mhm. gigi anak itu ternyata bisa menyebabkan pergeseran dari gigi sebelahnya. Oke. Jadi pada intinya kan gigi susu itu harus menjaga space-nya, Mhm. sehingga nanti pas gigi tetap itu keluar space-nya ada dengan baik. Nah, ternyata si gigi susunya lobang nih, biasanya kanan kirinya nih lobang. Nah, sebelahnya pun bergeser, sehingga ruangannya menjadi kurang. Jadi Oke. ketika dia, gigi tetapnya keluar, akhirnya terjadi maloklusi tadi. Mhm. Nah, jadi penambalan, dini maksudnya, eee Gigi kenapa yang lubang, gigi yang mhm. lubang itu juga salah satu interseptif terhadap maloklusi tersebut. Juga Oke. kadang-kadang ada, kasus misalkan lubang yang sangat besar sekali sampai kita tidak bisa melakukan perawatan sehingga harus dicabut Mhm. dini. Nah, ketika dicabut dini itu juga sebenarnya bukan, suatu solusi yang, "Oh, gampang aja cabut aja dong Mhm. setiap gigi." Enggak Kan nanti ada bisa. gigi tetapnya Karena gitu. ada gigi tetapnya, nggak bisa. Mhm. Karena ketika kita gigi susu itu kita cabut terlalu cepat, akhirnya terjadi juga pergeseran. Mhm. Dan itu, kalau sampai itu terjadi, kita harus melakukan, interseptif itu. Kita akan menggunakan space maintainer namanya ya, Dok, ya. Jadi dia, menggantikan tugas gigi susu tersebut, gitu, Ya, gigi ini susu. Nah, gambarnya ya. ini, jadi Oke. dia istilahnya dia mengganti nih, peran si Menahan gigi tempat. susunya menahan tempat, tapi dia memang tidak menggantikan peran untuk pengunyahan Iya. seperti itu ya, Dok, ya. Tapi dia menahan sampai nanti gigi tetapnya, ready untuk keluar, ya baru akhirnya Tempatnya ada. tempat itu ada dan akhirnya space maintainer itu bisa kita copot, gitu, Oke, Dok. jadi ini dipasangkan di gigi sebelahnya ketika giginya dicabut gitu ya, dan Betul, nantinya akan dilepas ketika sudah tumbuh. Berarti betul. perlu rutin kontrol ya, Dok, ya? Sebenarnya kalau udah seperti ini Mhm. balik lagi kontrolnya per 6 bulan sekali cukup sih, Dok. Oke. Karena ini kan pasif. Mhm. Jadi bukan, alat yang aktif yang harus kita lakukan sesuatu setiap bulannya. Oke.
Jadi dalam waktu 6 bulan kita lihat si posisi gigi Udah tetapnya sampai itu sudah mana sampai sampai mana dan mana. amankah untuk dicabut? Ya, karena kadang-kadang kan ini tahunan kita pemakaiannya. Misalkan Oke. seperti ini Masih kurang lebih 14 tahun masih nanti ya. iya, Heeh. mungkin kita, akan 10, 11 tahun baru ini mungkin Mhm. baru 6 tahun. Jadi Hmm, mungkin masih ada 4 tahunan alat ini untuk akan pakai. dipakai, Oke. gitu. Ini yang Nah, terkadang orang tua nggak tahu gitu. mhm, Ya udahlah biarin aja gigi lubang gitu ya. Toh mhm, yang Mmm, lubang gigi anak-anak gitu. mhm, Sehingga nggak ditambal. Kemudian kalaupun lepas ya udah nggak apa-apa nanti juga diganti. Nah, yes. ternyata sebetulnya kita akan kehilangan momen ini. Mhm, Kehilangan momen bahwa tempat yang rusak itu tadi atau yang gigi yang lubang tidak mhm. ditambal ataupun akhirnya sampai harus lepas itu akan menyebabkan gigi di belakangnya maju dan nanti pas gigi dewasanya tumbuh nggak punya tempat yes. gitu. Terjadilah si maloklusi Iya. tadi Betul. atau, kelainan pengunyahan ya. Oke, kalau tadi kita bicara mencegah, sekarang ya mengobati, ya kan? Oke. Jadi kalau sudah terjadi maloklusi atau kelainan pengunyahan tersebut, maka step berikutnya adalah kita masuk ke yang namanya interseptif ortodontik, betul Iya. ya, Dok, ya? Nah, interseptif ortodontik tuh apa sih, Dok? Dan apakah itu kan kalau orang taunya namanya orto adalah kawat gigi. Mhm Nah, apakah interseptif ortodontik itu hanya sebatas kawat gigi kah? mhm Oke. mhm. Sebetulnya kalau interseptif, itu, akan masuk ke tahap bahwa kita sudah menemukan suatu kondisi, kelainan Mhm. di mulutnya si anak begitu ya, sehingga kita harus lakukan sesuatu untuk, tidak minimal tidak bertambah parah. Oke. Atau memang harus ada sebuah intervensi alat di situ, begitu ya. Tadi mungkin saya menambahkan sedikit dulu tentang preventif tadi, selain dari penambalan tadi, itu sebetulnya pada saat orang tua datang berkonsultasi ke kita, itu juga suatu tindakan preventif. Jadi kita menerangkan bagaimana orang tua harus, memberikan, mengawasi kebersihan mulut si anak agar tidak terjadi Mhm. lubang. Atau mungkin kondisi ada, "Dok, ini kok giginya tumbuh ya, Dok? Udah goyang tapi nggak lepas-lepas. Terus saya Mmm, lihat di belakangnya udah ada yang tumbuh, Dok." Nah, itu namanya gigi persistensi gitu ya. persistensi. Oke. Nah, kita mencabut gigi yang persistensi tadi kayaknya ada gambarnya mungkin bisa Mhm. dibantu. Eee, Lagi Proses pencabutan gigi yang mau tumbuh tapi tempatnya sudah ada, tapi gigi gigi susunya belum belum tanggal, tanggal. Nah, mhm. itu pada saat kita mencabut sebetulnya dia memberi tempat. Setelah memberi tempat, itu dia bisa self correction istilahnya, akan Betul. muncul sendiri ya Dokter Iya, Heni ya. Nah ini nih ya, ini kan sebetulnya giginya udah mau tumbuh di belakang, tapi yang mhm, di depan tuh nggak mau copot. nggak mau copot, heeh. Jadi tindakan mencabut gigi persistensi kita sebutnya, itu adalah suatu tindakan preventif, heeh. Jadi supaya tidak terjadi maloklusi, kita cabut, nah yang belakang itu setelah nggak ada halangan dia akan muncul self correction, ya, seperti itu. Padahal tempatnya udah cukup tuh ya, kiri Betul, kanannya udah ada spacing ya Dokter Yani ya, mhm, seperti itu. Nah, kembali ke yang interseptif berarti kelainannya sudah ada. Kelainan sudah ada itu biasanya, tersertakan suatu bad habit, gitu. Mhm. Tadi, foto yang pertama tadi menjulurkan lidah ya, tapi terkadang mungkin ada yang enyot. Enyot kalau kurang dari 2 tahun masih normal, dia fase masih oral ya fase namanya ya, oral. anak-anak itu ya. Tapi terkadang ada yang enyot, jempol, ada yang enyot mungkin anak-anak suka punya Dudi itu ya, boneka Oh, iya, atau punya selimut, guling giginya guling, sampai dikewer-kewer busuk. ke mana-mana sampai busuk. Kayaknya Dokter Ada. ini pengalaman pribadi. Bukan kasusnya banyak ya, pasien-pasien yang kontrol bawa dodo gitu ya, guling busuknya gitu ya. Heeh, itu atau, eee, anak punya habit gini nih, Apa, nyot gitu ya, ngisep bibir ngisep bibir bawahnya. Bibir, bawah, betul. Oke. asik sekali gitu ya. Mmm, Eee, yang tanpa kita, sadari bahwa sebetulnya kebiasaan-kebiasaan itu akan menyebabkan gigi atas itu tampak menjauhi gigi bawah, bawahnya gitu Mhm. ya. Dan berarti itu udah suatu kelainan karena normalnya sebenarnya jarak antara gigi atas dan gigi bawah itu hanya 1 sampai 3 mili. Tapi kalau ada habit yang tadi, nyot ibu jari bisa dua-dua jauh ya, maju, Dok. Oke. kalau nyot bibir, ini dari sini, dari gigi taring sampai gigi taring ya Dokter Mhm, Yani, ke depannya jauh, Oke. Tadi yang julurkan lidah, akibatnya open bite, Mhm. seperti itu.
Mmm, Dan tindakannya Dok, kalau tadi kita bicara soal, interseptif ortodontik, mhm jadi yang bisa dilakukan apa oleh dokter gigi selain pertama tadi yang dokter sampaikan adalah, mhm. merubah kebiasaan buruknya nih. Yes, Nah, heeh. biasanya nih kan berbagai usia nih yang masuk ya, dan seringnya masuknya justru ke dokter pedo dulu nih, ya Betul. kan. Mhm Nah, mhm. ketika, dokter menemukan pasien tersebut dengan kelainan maloklusi tadi, Mhm. yang kita sudah harus melakukan interseptif, biasanya pilihan-pilihannya apa aja sih, Dok? Alat-alat atau barang yang digunakan itu? Tergantung ya, Dok, ya, tergantung kasus apa yang kita perlukan. Tapi biasanya kita bisa bagi 2 alat lepasan sama alat fix ya, Dok, ya. Mhm. Nah, itu juga ada plus minusnya sendiri tuh Mhm, untuk pasien menggunakan, kapan enaknya pakai alat fix, kapan pakai alat lepasan, juga tergantung dari Kelainannya. kelainannya. Kooperatifnya juga Kooperatif, betul. sangat penting juga ya, Dok, ya. mhm, Jadi kadang-kadang hambatan dari kita ini untuk melakukan, eee, pekerjaan, ini adalah ternyata anaknya yang belum bisa kooperatif, gitu. oke. Karena apalagi kita melakukan, pemakaian alat-alat lepasan. Mhm, Alat-alat lepasan itu sangat memerlukan kooperatif dari anak dan orang tua. Ketika alat itu tidak digunakan, ya berarti tidak akan ada perubahan apapun dan biasanya malah mubazir karena alatnya paling cuma sebulan 2 bulan jadi nggak bisa Ya, dipakai lagi ya. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai fix, mhm, biasanya plus minusnya, anaknya sudah benar-benar bisa membersihkan apa belum? oke. Nah, terus tingkat karies di dalam mulutnya seperti apa? Walaupun mungkin sudah dikerjakan nih semua kariesnya, Mhm, lubangnya sudah ditambal semua, tapi kontrol berkali-kali kok maintenance-nya, masih kotor, itu biasanya saya jadi menunda untuk rujuk ke spesialis orto karena saya ngelihat ini belum siap nih. mhm, Gitu, jadi, biasanya ketundanya seperti itu, gitu. Jadi macam-macam sih, Dok. Kalau oke pemilihan alatnya banyak sekali tergantung dari kondisi apa yang diperlukan. oke. Kalau kita lihat dari case ini yang dilakukan oleh dokter gigi apa dan kenapa pilihannya menggunakan alat ini, Dokter Nada? mhm. Ini kita menggunakan, incline Baik, biplane, anterior incline biplane. Kondisi ini sudah termasuk interseptif ya, ini kayak kasus yang tadi pertama tuh juga kan single crossbite di Mhm, anterior. Kita bisa lakukan ini, di mana kita menambahkan semacam kayak sementasi tambalan ya, ya, kayak jembatan gitu ya, di atas di gigi depan bawah. Dengan maksud agar gigi yang di atas, yang posisinya ke belakang, dia meluncur ke depan. oke. Gitu ya Dokter Yani? betul, Iya, tapi syaratnya mungkin gigi atasnya belum, erupsi erupsi sempurna, sempurna. Belum tumbuh belum tumbuh sempurna, sempurna. oke. Jadi pada saat dia mau menggigit, dia udah bersentuhan dulu nih dengan, Mhm, tambahan tambalan yang di bawah iya, itu ya, atau selongsong, biasanya kita berupa selongsong kita cetak, kita buat dulu, sehingga pada saat menggigit terpaksa tuh gigi yang tadi di belakang tuh tergelincir ke depan. oke Nah, karena itu terus ini dipasang permanen, heeh, oke. Mhm. permanen pada fase agar dia loncat. Tapi nanti setelah dia loncat, pada gambar yang paling bawah, Mhm, selongsong atau anterior incline biplane itu kita kita lepas. lepas, seperti itu. Oke. Kembali Karena lagi kalau enggak momennya ini ya, Dok, ya? ya betul, momennya juga harus tepat. Kalau dia Mhm, udah terlanjur, ya nggak bisa udah juga. nggak bisa. That's why penting banget tadi kontrol Iya, 6 bulan tadi, Betul. karena kita bisa mencegah hal-hal yang, tadi ya mhm, kalau dia udah iya, terlanjur erupsi sempurna ya nggak bisa diapa-apain Betul, lagi. dan kadang-kadang kalau seperti ini belum ada keluhan nih pasiennya, iya, Dok. Mhm Jadi mhm, kecuali pasiennya benar-benar concern ya, mhm tapi biasanya standarnya nih jarang ada keluhan, jadi kita yang nemu, mhm. bukan pasiennya yang, mengeluh. mmm, Tapi saya pernah dapat pasien seperti ini yang akhirnya ngeluh gara-gara gigi bawahnya goyang. Oke, Tapi kan itu udah terlanjurnya terlambat. udah banyak banget iya, nih. Nah jadi, memang, kalau maloklusi itu biasanya kita, ketemunya karena, kita yang melihat. Jarang sekali mengeluh kecuali memang parah-parah sekali iya. ya, Dok, ya, gitu. Oke oke, Biasanya lebih ke arah lubang, Mhm. mhm, bengkak Pas gitu ya, kita Dok, lihat, ya. ada rasa "Oke nyeri Bu, lah ya. ada Iya, ini," Oke. gitu. Oke, Dok, kalau sekarang kan kita juga sering lihat ada banyak alat-alat orto lepasan lah, pre-orthodontic mungkin ya, dari mulai yang pakai kawat, ada juga yang, trainer yang plastik. Nah, itu indikasinya untuk apa sih, Dok? Nah, kalau ini mungkin bisa dijelasin, Dok, indikasinya nih untuk apa?
Dokter Hedi dulu? Jadi ini adalah salah satu alat pelepasan, Mhm. bisa digunakan sedari dini. Alat ini biasa kita sebut MyoBrace. Oke. Nah, tapi MyoBrace ini, dia sebenarnya alat yang sangat baik. Dia bisa, menghentikan kebiasaan buruk, Ya. terus habis itu dia bisa merangsang untuk, rahang berkembang, lebih baik lagi. Tapi memang dia punya, apa ya, ketika kita pasang, dia harus ada, Treatment tambahan. treatment tambahannya. Mhm. Jadi dia kayak ada PR-nya nih, harus Mhm. dilakukan setiap hari berapa jam, dan Oke. ketika berapa jam itu dia harus sambil ngapain, dia harus belajar menelan. Karena orang-orang ngerasanya, "Ih, ngapain sih pakai nelen aja belajar?" Ternyata banyak, Bernafas, latihan. banyak, ininya, ternyata bernafas dari mulut, bernafas dari hidung, itu aja ada masalahnya masing-masing. Nah, jadi alat ini sebenarnya secara, dia mengembalikan semuanya, untuk senormal mungkin, gitu dong. Oke. Sifatnya Mhm. mungkin saya tambahkan Dokter Muna, Mhm. sifatnya ini hanya sekedar untuk mengarahkan gitu ya. Mhm, Tapi kalau memang kita lihat alatnya itu, cukup bulky ya, iya, heeh, Mhm. karet dimasukin ke mulut. Jadi kalau anak nggak nyaman pasti dia nggak mau pakai betul. gitu, Oke. Tapi dia memang betul, bisa mengurangi kebiasaan seperti tadi, misalkan mau menjulurkan lidah, ya dia gimana mau menjulurkan, orang Karena ada ada tangan, alatnya, heeh. Oke. Kemudian, dia biasanya isep gini, nggak "Loh bisa. nggak bisa orang ada alatnya," begitu Heeh. ya, heeh. Jadi yang tadinya ketahan ininya maju, dipaksa istilahnya dengan Mhm. dia harus menggigit sebuah plastik yang, gitu ya, nggak nyaman sih gitu, Mhm. tapi ya mamanya yang harus jadi Itu polisinya. edukasinya Mmm. itu juga Mhm, penting banget. Makanya mhm, saya selalu kalau mau mulai pakai kayak gini-gini, edukasi, "Udah mantep belum nih? ya, Mhm. Niatnya udah kayak Iya, gimana? betul. Niat dari orang tua aja." Karena kadang-kadang orang tua doang nih yang kepengen banget, tapi anak Anaknya. masih nggak mau. Nah, itu juga plus minusnya harus benar-benar, istilahnya udah komit banget, baru. Karena kalau orto nih komitnya udah benar-benar luar biasa ya, Dok, ya. ngomonginnya tahunan soalnya ya, Dok, ya. Sebenarnya kebiasaan buruk itu juga, ini kan alat yang membantu, Mhm, tapi kalau kita mengedukasi orang tua, itu juga harus disampaikan ya, dalam artian ini pengalaman saya mhm, pribadi gitu loh, bahwa anak anak laki-laki pertama saya tuh dulu suka ngenyot gini, mhm. gitu. Sampai kalau dia ngenyot atau nonton TV apa tuh, saya lari dari belakang, saya ambil tuh sambel, saya taruh di bibirnya. Terus dia Oke, nangis-nangis karena orang tua dia takut, ketahuan nih karena generasinya saya Dokter lihat bahwa Nada. karena saya Timnya tim mana nih? karena gigi posteriornya itu sudah kaps Oh, gitu iya, loh, iya, Dok. iya. Aku kan kira, "Waduh gawat nih bisa jadi maloklusi nih," mikir gitu. Tapi dia, pokoknya kalau udah nonton TV atau nonton film Yang lagi seru SpongeBob-nya gitu dia ya? gitu, dia nyotnya kencang banget gitu loh. Saya pikir, wah saya bawain, saya kasih sambal, terus dia iniin ke sofa kan, akhirnya sofanya kena cabai. "Gak apa-apa, sofa kena cabai mami bisa bersihin, tapi mami nggak mau gigi abang jadi kompos." Jadi kitanya memang harus jadi polisi Iya, buat Betul, betul. anak-anak betul, ya, Jadi betul. memang kalau yang sifatnya removable itu karena memang kendalinya benar-benar di rumah, memang betul, Mhm, benar-benar harus butuh komitmen heeh, antara anak dan pun orang orang tuanya tua, ya. Oke, mhm. sebenarnya kan kalau kita lihat ya alat-alat jenis kayak gini itu di luar di pasaran tuh dijual bebas. Nah, Ya, itu seberapa, concern kita kemana sih untuk memang apakah itu bisa, ya udah kita beli langsung pakai aja kan toh tadi kata dokter kan ya itu dipakai aja di rumah gitu. Ngapain aku harus ke dokter gigi untuk cuman beli alat itu aja? sebenarnya nggak weh, bisa ya, Dok, ya. nggak bisa, Sebenarnya nggak bisa heeh. karena sebenarnya itu ada bahannya, dari jenis bahan aja berbeda-beda. Jadi, kebutuhannya beda-beda dengan bahan yang warna ini. Kadang-kadang mereka mungkin ngelihat warnanya lucu aja ya, Mhm. tapi ternyata ada bedanya. Warna Materialnya ya? ini dengan warna ini ternyata materialnya beda dan ternyata indikasinya berbeda. Oke. Nah, itu pemilihan seperti itu tidak bisa. Pemilihan ukuran. Mhm. Jadi itu kan, sesuai ukuran. Gimana caranya dia tahu dia pakai ukuran apa. Oke. Dan sama ya tadi yang, Ada treatment treatment tambahan tadi tambahannya itu. Tambahannya itu, tadi. yang dia tidak akan tahu caranya. Mungkin Mhm. bisa pas dia make pasti langsung Mhm. kalau belum, misalkan dia masih bernafas melalui mulut. Ah hah. Nah, itu pun harus dilihat kan bernafas melalui mulutnya gara-gara apa? Iya, Kebiasaan buruk, hanya kebiasaan buruk kah? Atau memang ada masalah lain di pernafasannya? iya. Kalau dia asal pakai,
ternyata nafas dari hidung pun dia nggak bisa, dia mau nafas dari mana? Iya. Gitu. Jadi nggak bisa asal beli aja, oh kemarin teman saya belinya yang warna Mhm. gini 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 ya saya ikutin aja Kayaknya lah, yang ukurannya ini sama nih sama gitu nih ya. ukurannya. Udah nggak bisa Oke, seperti Jadi itu. jadi memang pasien ada dengan indikasinya MyoBrace ya? itu dia punya, buku kayak kartu menuju sehat ya gitu, Betul, kayak iya iya nasi. iya. Heeh, dan, klinik yang memang melakukan perawatan dengan MyoBrace Mhm. itu bukan hanya sekedar dia ngasih Alat bantalan dipakai. alatnya aja, Mhm. tetapi habis dari ruangan itu dia akan masuk ke ruangan treatment, di mana Mhm. di ruang treatment itu akan dilatih bagaimana pola nafas, Mhm. kemudian ada PR apa di rumah, Oke. kemudian, eee, mungkin ada latihan narik-narik Iya. kertas segala. Iya, Jadi ada ada treatment khusus latihan-latihannya. dan kita di Medikids ada loh. Iya. Jadi kita punya, Ada certified dari treatment, MyoBrace iya, tadi ya. heeh, Jadi bukan asal pakai, ingat heeh. ada latihannya yang menunjang keberhasilan alat Iya, tadi. jadi nggak Oke, bisa Dok. beli online-online aja nggak bisa. Oke, sekarang kan tadi kita bahas yang, sifatnya interseptifnya yang pre-ortodontik mungkin ya. Mhm. Sekarang kalau kapan sih sudah harus dilakukan pemasangan behel? Itu pertanyaan dari banyak orang kali. Umur Mhm. berapa aku bisa pasang Mhm behel? mhm Nah, mhm itu mhm. mungkin Dokter Nada bisa jawab. Umur berapa Oke, sih harus pasang behel? pasien termuda yang pernah, saya treat, Mhm. dengan penggunaan behel Mhm. adalah pasien usia 8 tahun. Mhm. Oke, 8 Iya, tahun udah bisa 8 pasang? tahun, heeh. Kasusnya adalah tadi crossbite, Mhm. ya. Jadi crossbite dan bukan cuma satu gigi, dia 2 gigi Mhm. ada di belakang dan, waktu itu mamanya sangat kooperatif karena mamanya dokter gigi. Oke. Mmm. Mamanya Penting. dokter gigi. Jadi dia benar-benar, paham ya, maksudnya ini ada sesuatu yang salah dengan gigitan gigi anaknya, gitu ya. Usia 8 tahun pastinya gigi belakangnya masih gigi Masih desidius, gigi mhm. susu, gitu ya. Dan, kita mau pasang braces pun juga gimana nih, gitu ya, hanya pada beberapa gigi. Tetapi yang terpenting pada kondisi itu adalah, kita harus segera melakukan jumping the bite istilahnya. Jadi Mhm. Mhm. memperbaiki posisi gigi yang tadi gigitannya terbalik untuk segera loncat. Karena kalau enggak, ini rahang atas ini dia tertahan Ya, perkembangannya, Perkembangannya, mhm. betul. Terlepas dari dia nggak ada faktor genetik untuk cameh, gitu oke. ya. Jadi kita jumping-kan dulu karena begitu dia lepas ke depan, maka ini maksila atau rahang atas akan Perkembangan. berkembang. Mhm. Dengan berkembang akan keluar tuh tadi ruangan-ruangan yang membuat, tempat untuk mempersiapkan gigi dewasanya tumbuh, seperti itu. Oke. Tapi kalau sifatnya genetik, Mhm. itu kita sebutnya sebagai kondisi untuk memodifikasi pertumbuhan. Mhm. Jadi kita nggak bisa kasih keyakinan bahwa, "Oh ini nanti pasti nggak cameh," gitu ya. Tapi mungkin kita bisa, men-treat bahwa ini ada faktor genetik karena kita tahu papa atau mamanya ada masalah genetik, maka paling tidak menjadi separah papahnya atau separah neneknya yang cameh banget atau Mmm. apa. Jadi kita coba dengan beberapa alat, eee, myofunction, kalau tadi myobrace, kalau Mhm. ini kita sebut myofunction untuk memodifikasi pertumbuhan. Jadi kita tahan, dengan chin cap Mhm. agar dagunya tidak Maju. Maju ke tumbuh, depan, mhm. ya. Oke. Kemudian kita rangsang atasnya, ditarik supaya kekejar pertumbuhan maksilanya, Oke. seperti itu. Untuk seperti itu yang kita akan pasangkan braces seperti ini atau gimana, Dok? Braces-nya sama seperti yang braces orang dewasa, tapi Mhm. berbagai macam pertimbangan ya. Oke. Satu pasti kooperatif, Mhm. 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 Jadi kalau yang mau mamanya saya suruh pulang. Betul Ibu balik lagi betul. kalau anaknya sudah mau Pastikan. gitu ya, heeh. Karena kalau enggak nanti kalau kontrol saya jadi cleaning service cuman ngebersihin Betul. plak dan kalkusnya ya, belum lagi nanti bracketnya lepas dan Heeh. lain-lain. Jadi satu yang penting motivasi, itu 8 tahun itu karena memang anaknya motivasinya oke dan Oke. perempuan memang. Iya. Jadi motivasi anak, kemudian kita pasti lakukan berbagai macam pemeriksaan, Mhm. dan yang tadi tuh memang case-nya adalah pseudo. Jadi sebetulnya dia bisa begini, Mmm. tapi pas begini, pas gigitan pertama Dia ketemu, mhm. tapi belakangnya giginya belum nggak gatuk Oklusinya gitu ya, belum. belum oklusi, nggak Nggak gatuk. gatul. Nah untuk gatuk, untuk ketemu supaya bisa gigit, itu dia harus memajukan mandibulanya, Heeh. mhm. Oke. Jadi dia harus Iya. majuin gitu. Jadi kan sebenarnya hambatannya di sini. Jadi Iya. makanya kenapa kita Harus loncatin, sliding. mhm. Oke. Jadi, Dok, kalau kita, definisikan dengan usia tertentu, sebenarnya nggak ada usia fix kita bisa bilang, "Oh, umur segini belum boleh pakai orto cekat nih atau behel Nggak bisa. tadi." Atau Mhm. ada yang bilang kan, "Oh, nunggu gigi taringnya tumbuh baru bisa pakai orto cekat." Itu sebenarnya jadi gimana tuh?
Apakah Eee, ada usia tertentu atau memang ya tiap case memiliki keunikan yang berbeda-beda? Betul sekali. Tiap case memiliki keunikan yang berbeda dan indikasi. Jadi kita kadang sebut early orthodontic Orto treatment ya, betul, Dok, heeh. ya. Early orthodontic treatment, jadi ada kondisi mana yang memang kita harus perlu segera untuk melakukannya. Mhm. Ada kondisi yang memang, eee, nggak apa-apa, ini masih kondisi yang normal. Seperti, Oh. central diastem itu, Dok. Betul, Coba Dokter Heni agree. mungkin bisa Jadi banyak, heeh, kalau misalkan resah yang nih yang depannya. punya anak usia-usia 7 tahun, Mhm, 8 tahun yang gigi depannya baru pada keluar, Mhm. itu biasanya kelihatan tuh, gigi depan gede-gede, terus ada spacing ya. spacing, terus, tapi sebenarnya dia masih bisa, koreksi alami. Mhm. Kenapa? Karena kita masih bisa berharap dari gigi sebelahnya keluar, dia akan tertutup lagi diastemnya, dan kita masih, biasanya nunggu gigi taring yang Ya. posisinya paling gede, dan Oke. itu paling lama ya, biasanya masih di usia 12 tahunan kan Mhm. gigi tarik itu. Nah, jadi kalau cuman, kasusnya seperti itu, biasanya kita akan lihat observasi dulu ya, Iya. observasi dulu. Oke. Nah, tapi, kalau, kita mau yang early, sebenarnya, kadang-kadang kasus itu ketika kita melakukan early interceptive, itu akan menjadi, lebih baik, tapi memang biasanya saya selalu mengingatkan ke orang tua, mungkin ini baru fase pertama ya, Iya. Oke, itu karena penting. kita kadang kalau ortodonti itu perlu fase kedua. Mhm. Karena kadang-kadang orang tua tuh langsung komplain, "Saya nggak mau 2 kali pasang orto, Mhm. ngapain, nanti aja tunggu." Nggak bisa, Sekalian Bu. gitu. Yang kita butuhkan adalah, kita perlu mengejar dia di masa pertumbuhan. Karena di masa pertumbuhan itu, rahang itu bisa mengejarnya jauh lebih baik dibandingkan ketika dia sudah, late gitu, Yes. sudah di usia-usia 14, 15 tahun itu kan udah masuk ke late. Nah, terus, tapi memang targetnya mungkin kita nggak target langsung rapi, tapi targetnya apa nih? Kayak misalkan kayak tadi ada crossbite. Oke, target Jumping saya dulu. jumping the bite aja ya. Nanti habis itu kita lepas lagi, kita biarkan growth lagi. Oke. Nah, mungkin saja nanti di usia pertumbuhan, fixed dentation semuanya sudah permanen, mungkin kita lihat lagi, oh ternyata masih ada perlu Mhm. koreksi-koreksi. Jadi akan ada Step perawatan fase kedua fase tadi. kedua tersebut gitu. Oke. Jadi, bisa dibilang dengan fase pertama itu adalah kita, mencegah timbulnya masalah yang lebih Lebih berat lagi. kompleks, Which is betul. kan kita suka lihat nih pasien-pasien misalnya kelas 2 ya, yang giginya tonggos Tonggos, Tonggos, banget ya heeh gitu. heeh. Dengan dilakukan, early orthodontic treatment tadi, Mhm. pertumbuhan rahangnya Kepadangannya. akan lebih Pasti bagus. akan jauh Karena kan lebih bagus. kalau gimana tuh, kalau udah selesai pertumbuhan rahangnya nggak bisa diapa-apain ya, Dok? Ya, Jadi kalau giginya aja yang kelainannya dikamuflase? skeletal, itu bisa jatuhnya adalah nanti bukan hanya perawatan orto, tapi untuk memperbaiki skeletal kita perlu orthogenetic surgery, lebih parah Mmm, lagi kan? Oke, orthogenetic Mhm. surgery itu rahangnya dipotong, Rahangnya mhm. dipotong. Jadi digeser karena sih kalau orto kan cuman ngerapiin giginya aja. giginya. Giginya. Tapi kalau kelainannya udah kayak tadi di awal ada contoh yang kelainannya skeletal tadi Mhm. Yes, atau memang tadi dari faktor genetik, itu ortodontis juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam arti Yes. kata karena salahnya rahang, Mhm. maka harus perawatannya adalah dipotong. treatment Mhm. rahangnya. Kita Mhm. akan kerjasama sama bedah mulut gitu. Dan Oke. itu dilakukannya setelah tumbuh kembang selesai. Oke. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, karena kita, Mhm. seru banget Seru ya. ngomongannya, aku mau nanya Kayak sekali cepet lagi. banget ya Iya. ternyata udah. Sekarang kita ngomongin soal orto banyak banget dari mulai preventif maupun interseptif. Sebenarnya kompetensinya nih di mana sih? Mana yang bisa dilakukan oleh dokter GP, mana yang dilakukan oleh dokter pedo, dan mana yang dilakukan oleh dokter orto? Mungkin dokter Henny bisa jawab. Kalau misalkan GP sebaiknya sih kita udah nggak ini ya, jadi Oke. semua perawatan ortodonti, kalau saya pribadi, kalau misalkan memang sudah, kuratif, udah interseptifnya pun saya pilih-pilih banget nih, kalau misalkan memang masih mild banget, saya masih mengerjakan. Oke. Tapi kalau enggak, saya pasti akan bekerja sama dengan, Dokter ortodonti. ortodontis. Jadi kalau lebih ke preventif, dokter pedo biasanya Preventif masih masih oke, mengerjakan. masih mengerjakan. Termasuk Oke. dokter GP sebetulnya. Iya, kalau preventif Preventif yang mungkin tadi masih ya, ya, kayak Mhm. karena kan penambalan. penambalan, Oke. Betul. persistensi gitu Heeh. ya, Dok, Selama ya. anaknya masih kooperatif. Iya, tapi kalau udah Susahnya di situ ya, Dok. Tapi dokter-dokter GP di Medikes tuh keren-keren jago banget loh, ya, Masya Allah. jago mungkin karena ngelihatnya anak-anak mulu. Udah terbiasa gitu, kayak aku udah kayak ngeliatnya udah gitu. Nah, Oke, jadi, selama itu preventif sebenarnya bisa semuanya dikerjakan bisa, oleh dokter gigi pada umumnya. ya. Tapi kalau sudah Udah lihat ada interseptif, tanda-tanda yang perlu dilakukan interseptif atau penggunaan alat tertentu, mungkin baiknya ke dokter pedo ataupun nanti akan dikonsulkan ke dokter, ya, spesialis spesialis ortodonti ya. ortodonti.
Oke, kayaknya udah lebih jelas ya pengetahuan kita tentang, tadi ortodontik baik itu preventif maupun interseptif. Sekarang kita mungkin mau lihat pertanyaan-pertanyaan dulu nih. Oke. Masih seru juga nggak kayak sesi 1, 2 tadi? Ini kayaknya agak molor sesi 3, seru soalnya. Oke, ini menarik sih pertanyaannya. Dari Nur MDV3, apakah posisi tidur atau cara menyusui dapat mempengaruhi pertumbuhan rahang dan susunan gigi anak? Aduh, siapa nih yang mau jawab nih? Menyusui. Menyusui dan posisi tidur. Iya. Dokter Yani kayaknya nih Sebagai usianya Menyusui baby. sebagai atau ibu yang sedang sedang menyusui. Gimana dokter yang menyusuinya? sebenarnya gini, balik lagi, menyusui itu kan sebenarnya ada batasnya sampai 2 tahun ya, Dok, ya. Oke. Itu clue-nya. Mhm, Jadi, ketika dia masih di bawah 2 tahun, mhm. sebenarnya biasanya dia tidak akan, mempengaruhi kelainan rahang. Oke. Tapi, ada juga yang nyusuin sampai usia 3 tahun, 4 tahun, Udah punya gigi ya? udah punya gigi, ya itu akan mempengaruhi. Kalau menyusui sih saya Oke. lebih takutnya sama karies sih, Dok. Oke, berarti emang yang diajarkan di agama tuh bener ya? Bener, Betul, kan di Al-Quran. betul kok, Dok. Jadi ternyata emang 2 tahun itu memang fase yang paling aman gitu ya, tapi setelah itu Aman. akan menjadi problem. Oke, berarti Betul. kuncinya selama menyusuinya kurang dari 2 tahun, insya Allah baik-baik aja, tapi yang Mhm. harus dihindari adalah lebih dari itu. Heeh. Oke, eee, kalau sekarang yang pertanyaan kedua nih, ini, ibunya hebat nih nanyanya pertanyaan bagus-bagus dari Nur MDV lagi 3. Dok, akhir-akhir ini banyak anak yang mengalami gigi bertumpuk dan rahang sempit di usia dini. Tadi kan udah disampaikan ya, karena faktor genetik salah satunya. Apakah ini murni faktor genetik atau ada pengaruh pola asuh dan gaya hidup modern? Oke, silahkan dokter. Saya jawab ya. Betul. Soalnya aku Saya pernah nih nemu gatel. kondisi ini lagi jalan-jalan di mall, kita lagi di food court gitu ya. Ceritanya tuh Hmm. family time gitu ya. Mhm. Tapi papanya pegang handphone, Ini seru mamanya nih. pegang handphone, terus pengamat. Terus anaknya itu sama neninya. Mhm. Anaknya sama neninya, kemudian digerobak, Apa, kereta dorong. stroller. Terus Mhm. sekarang itu Kelihatan gaya banget hidupnya, zamannya dokter Nada. Heeh, bukan gerobak. gerobak. Sekarang tuh botol, udah ada yang ujungnya sendok. Oke, Betul. iya. Ujungnya sendok. Ternyata di dalam itu makanan Cair lunak. apa lunak? Makanan lunak. Mmm, Sehingga kalau mau nyuapin tinggal disodorin ke mulut anak, terus dipencet pencet. tuh. Udah gitu loh. Yang penting anaknya kenyang cepet. Neninya juga kerjanya selesai gitu ya. Itu kan makanan lunak ya, Dok. Jadi begitu dia dikasih, dipencet, ya, anak tinggal apa? Nelen. Mhm. Nggak ada proses ngunyah dan Iya. lain-lain. Jadi mamanya maunya praktis. Yang penting ini dalam kocokan ini ada ati ayam, ada wortel, ada bayam, Betul. ya kan? Mhm. Lengkap semua. Dari segi gizi lengkap. Tapi apa yang terjadi? Terpenuhi. Sebetulnya rahang itu tidak Tidak berfungsi pada berfungsi saat juga. proses pengunyahan. Yang ada yang terjadi cuma proses nelen doang. Jadi gaya hidup atau pola hidup pasti Sangat mempengaruhi. pengaruh. Dari Ya. pilihan makanan aja tuh udah Nah, beda lagi, Dok. Beda banget sama zaman dulu ya. mm-mm. Sekarang, kalau dulu kan semuanya real food, ayam ya ayam. Mhm. Sekarang ayam dibuat nugget, ayam dibuat sosis. Mhm. Itu aja kan, secara logika aja kekuatan kunyahnya pasti berkurang ya, Dok, ya. Iya. Jadi dia nggak usah seberat itu usahanya. Mhm. Nah, saya selalu bilang genetik mah udah nggak bisa diapa-apain, biarin aja. Iya. Namanya juga keturunan. Tapi yang kita benerin adalah bagaimana cara dia makan dan mengunyah. Oke. Nah, terus kayak tadi kalau pilihan sampai usia 6 tahun daging merah sama sekali nggak bisa, itu tuh sebenarnya suatu pertanyaan-pertanyaan sekali tuh. Mhm. Kenapa dia nggak bisa? Dan kadang-kadang mereka apa? Totonya ototnya yang belum berfungsi dengan baik. Jadi kadang-kadang kita pun butuh kerja sama terapis, sama apa itu juga ada fasenya lagi nih. Karena ya kita nge-push anaknya untuk makan dengan baik, tapi ternyata ada masalah. Totonya giginya lobang, ternyata otot yang nggak beres atau Mhm. apa itu banyak banget tuh, Dok. Gitu. Dan itu semua nanti akan relate sama pertumbuhan rahang. Pasti nggak mungkin enggak. Oke. Saya Oke. tambahin mungkin Dokter Mhm. Muna, karena terkait dengan pola hidup dan gaya hidup ya. Tadi pertanyaan Mama Nur itu gitu. Dari beberapa penelitian, Mhm. anak-anak yang nyot, yang Mhm. katanya maaf ya,
kurang kasih sayang gitu loh, kurang perhatian gitu. Jadi Butuh Saya dulu perhatian. jadi waktu anak saya saya dulu nyot ingat itu nggak ya juga zaman dulu? aduh mungkin karena dia udah buru-buru punya adik ya saat dia baru Heeh. 6 Iya. 6 bulan, ternyata saya udah hamil Oh, lagi ya, jadi mungkin perhatian dia saya ini. Nah, mencari jadi kenyamanan ya, Dok, ya? hati-hati Mhm. mama muda yang kok ngeliat anak-anaknya, Mmm, Iya. itu mungkin ada perlu perhatian khusus, kasih Mhm. sayang gitu. kita lebih ke Oke, anak dan gila lain-lain itu gitu. ilmu Ilmu parenting tuh parenting jadinya yang kita jadinya nggak dari otoyoyo seorang lagi. dokter nada. Tapi itu habit kan, Iya, akan lari betul. ke habit tadi. Oke, oke. Dok, ini ada pertanyaan yang pertanyaannya menurut aku bagus, berarti terbukti, si penanya ini paham terkait yang tadi disampaikan. Wow. Ini dari Rizka Hebat-hebat nih. Rizky 02R. Gigi anak saya sumpel banget, Dok. Sumpel aku Sumpel nggak tuh tahu apa tuh ya? apa ya. Mungkin berjejal Sumpel kayaknya. Berjejal kali ya? Nggak ada tempat. Oh iya, Early heeh. treatment bisa ngembangin rahang pakai expander nggak, Dok? Wih, Nah, Wih, kita expander ada itu yang roda punya 4 ya? sama expander yang di sini. Kita tahu expander apa nih? hebat loh tahu Mhm. expander. Oke, Mungkin scope gimana tuh? expansion Heeh, kali. Iya, mungkin. Ada tadi ya betul. Ya, Ada polanya ya? gimana ya, tadi? jadi itu sifatnya bisa, diberikan pada sebuah alat ortodonti lepas mungkin ya. Ya, ini Nah, gimana? alat ortodonti lepas, dan, dia diberikan semacam skrup ekspansi. Mhm. Kalau ini yang fix ya, Yang jadi fix. expander yang fix. Biasanya Oke. kita lakukan ini kalau pada tadi yang maloklus yang cameh tadi, Mhm. karena di rahang atasnya sempit sehingga kita harus, expand-kan, Oke. maka kita gunakan ini. Dan ini untuk di-expand-kan biasanya ada yang kita instruksikan ke orang tua, Mhm. namanya rapid maxillary expansion. Jadi memang di-treatment Oke. untuk pasien-pasien yang harus diaktifasi atau dibuka setiap, seminggu tuh bisa ya kalau nggak setiap hari ya, seminggu 3 kali deh karena sakit terus terang gitu Oke. ya. Jadi ini peran orang tua, terus Mhm. terang. Dan saya punya, pengalaman pasien dengan rapid palatal expansion ini, pasiennya agak, berkebutuhan khusus, tapi memang dianya mau, Oh, tapi oke. mamanya luar biasa. Mhm. Karena kalau mau kontrol segala macam setiap hari pun mamanya yang bantu untuk bersihkan, gitu loh. Jadi, Mmm. alat ini karena dia permanen, di semen ya, di gigi belakang, Mhm. akan tetap di sana. Mhm. Dan, pengaruhnya bagus banget, terjadi sekali. Karena Mhm. kita kasih alatnya semacam kayak pensilnya gitu ya, Iya, untuk untuk membuka buka. setiap, sebetulnya sih kalau di teori sehari sekali gitu Mhm. ya, tapi saya bilang, "Seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali boleh Mam," gitu. Mhm. Karena dia kalau udah habis kencengin karena Kenceng, anaknya berkebutuhan Iya. khusus, kasihan, dia sakit. nggak bisa bilang sakit, dia Mhm. cuma nangis keluar air mata gitu. Oke. Tapi anaknya koop banget. Mhm. Dan ini memang, tapi tetap ya namanya alat-alat expander ini Ya. benar-benar harus dalam pengawasan Iya, dokter dan pasti, penting untuk kontrol tadi ya. iya, Oke. Oke, Dok, terakhir nih pertanyaannya dari ini sama nih dari Rizka Rizky lagi nih. Mhm. Dok, tanda anak saya wajib early treatment tuh apa? Gigi seri maju, gigi silang, atau ngorok pas tidur? Nah, ini kata-kata Waduh. Sebenarnya itu ngorok pas tidur. tiga-tiganya Semua. tiga-tiganya clue-nya bener ya. Gigi Oke. tonggos iya, gigitan silang iya, Mhm. ngorok kan berarti kemungkinan besar Bernafas bernafas melalui mulut. dari, mulut. Oke. Nah, bernafas dari mulut itu ya ternyata memang sangat mempengaruhi pertumbuhan rahang. Mhm. Dan biasanya, kita bisa ngelihatnya tuh dari mukanya aja kelihatan ya, Dok, ya. Ya, Kita adenoid biasanya face. bilangnya adenoid Adenoid face. face. Jadi biasanya di sini hitam, terus mukanya jadi memanjang, terus, giginya jadi maju, tapi rahangnya sempit sekali tuh yang rahang atasnya. Nah, ya itu sih semuanya emang early treatment semua tuh harusnya, gitu. Mungkin nanti mesti nyambung ada sebuah bahasan, kenapa anak saya ngorok. Oke, ada Kita topik, ya karena itu judul juga baru nih. ya ada judul baru ya, kenapa anak saya ngorok. Padahal yang ngorok bukan anaknya ya, papanya juga ngorok ya. Oh, bapaknya udah nggak bisa dipapain, Dok? Bisa Ada, juga ya? Bisa. karena, itu juga Kan ilmu yang THT sedang harus turun tangan Iya, nih. ilmu atau yang sedang pindah berkembang. kamar bisa juga sih yang nemenin. Namanya obstruksi saluran, nafas atas. Iya, iya, karena bisa Iya. sering terjadi sleep apnea dan lain-lain Iya, ya. Betul. Ya, oke, seru sih, seru Iya, kita bisa katanya nanti juga jadi anak yang ngorok itu ada gangguan, sirkulasi oksigen di dalam Betul, otak, karena bisa oksigennya mempengaruhi kecerdasan dan betul. lain-lain. yes. Jadi
pinter Perlu banget mamanya. dibahas lebih Pinter dalam banget mamanya terkait itu. memperhatikan itu. Iya, betul. Oke, emang sekarang kalau aku lihat Mahmud ini Memang pinter-pinter. info, Yes, jadi tapi pertanyaan. kadang-kadang mereka karena pertanyaannya banyak, terus infonya kurang, jadi mereka jadi punya pikirannya tuh kemana-mana gitu loh. Makanya Oke. kita sebagai medikers nih harus bisa Edukasi. mengakomodir Betul. semuanya Memberikan edukasi-edukasinya Ih, itu. keren Dan banget lo sekarang- wisdom ini. Wah, selamat, thank you. Karena sekarang kan zamannya AI banget ya. Jadi yang Betul. namanya self assessment, kadang sampai self treatment lagi kita bisa pakai itu ya. Betul. Itu yang mesti sebenarnya dihindari. Mudah-mudahan dengan Wisdom Talk tadi, dengan Dr. Henny dan Dr. Nada sering hadir, mudah-mudahan bisa terus sharing informasi yang Insya Allah. bermanfaat dan lebih tepat lah karena dari source yang memang kita insya Allah terbukti kompetensinya. Oke, kayaknya kita cukupin dulu untuk sesi hari iya. ini. Kita ingin mengingatkan lagi sebenarnya tujuan dari perawatan ortodonti itu bukan hanya sekedar merapikan gigi, tapi ada hal yang jauh lebih penting di sana. Dari mulai memperbaiki fungsi pengunyahan, pertumbuhan rahang, bicara, dan yang gak kalah pentingnya adalah rasa percaya diri anak. Karena kita yakin sebagai orang tua pasti kita ingin melihat anak kita tumbuh optimal dengan senyum terbaiknya dan kesehatan yang optimal juga. Oke, dan yang satu lagi, tidak ada kata terlambat. Cuma untuk mencegah itu atau dilakukan sedini mungkin itu hasilnya tentunya akan lebih baik ya dok ya. Ya. Oke, kita tutup mungkin sesi Wisdom Talk hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Dr. Henny, Dr. Nada. Kita Terima dadah dulu. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sampai lagi. ketemu. Semoga bermanfaat.